Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk membahas materi ekonomi kelas 11 di semester 1. Hari ini kita memasuki bab 4, yaitu dengan materi indeks harga dan inflasi pada pertemuan ke-1. Ada beberapa materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada indeks harga, yang di dalamnya terdapat pengertian, macam-macam, metode perhitungan, dan contoh soal. Selanjutnya untuk materi pokok yang kedua ada materi inflasi. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai indeks harga. Pengertian indeks atau angka indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Jadi indeks ini menunjukkan perubahan suatu variabel. Selanjutnya di sini ada macam-macam indeks. Indeks terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada indeks harga. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang-barang dari waktu ke waktu. Harga yang berlaku di pasar merupakan indeks harga konsumen. Yang kedua ada indeks jumlah. Indeks jumlah adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada indeks nilai. Indeks nilai adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, untuk perhitungan indeks harga, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan perhitungan indeks harga. Di sini ada beberapa tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintah pada masa yang akan datang. Yang kedua, untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Sekarang kita mulai masuk ke metode perhitungan indeks. Sebenarnya untuk metode perhitungan indeks ini sangat banyak macamnya. Hanya saja pada video kali ini kita hanya akan membahas satu metode perhitungan indeks, karena kita juga akan membahas cara perhitungan laju inflasi. Agar durasi videonya tidak terlalu panjang, jadi hanya satu metode yang akan dibahas pada video kali ini. Dan untuk metode-metode lainnya akan dibuatkan dalam video khusus tentang metode perhitungan indeks. Metode yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu indeks harga tidak tertimbang dengan metode agresif sederhana yang terdiri dari angka indeks harga, angka indeks kuantitas, angka indeks nilai. Baik, kita akan bahas dulu yang angka indeks harga, dengan dilambangkan dengan huruf P, yaitu price, sehingga IP menunjukkan lambang indeks harga dengan rumus sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100, dengan keterangan IP sama dengan indeks harga untuk tertimbang, PN sama dengan harga yang dihitung angka indeksnya, dan P0 adalah harga pada tahun dasar. Selanjutnya ada rumus angka indeks kuantitas yang dilambangkan dengan huruf Q. Di sini indeks kuantitas dilambangkan oleh IQ. I-nya adalah indeks, Q-nya adalah quantity atau kuantitas. Untuk indeks kuantitas sendiri memiliki rumus IQ sama dengan sigma Qn dibagi sigma Q0 dikali 100. Rumus ini memiliki keterangan diantaranya IQ adalah indeks kuantitas tidak terimbang,
Dan untuk Qn sama dengan kuantitas yang dihitung angka indeksnya, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Selanjutnya ada indeks nilai atau value yang dilambangkan dengan huruf V. Dan untuk indeks nilai sendiri memiliki rumus IV sama dengan sigma Pn dikurangi Qn dibagi sigma P0 dikurangi Q0 dikali 100. Dan rumus ini memiliki keterangan IV adalah indeks nilai untuk tertimbang, Vn adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, dan V0 adalah nilai pada tahun dasar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Perhatikan tabel berikut ini. Kolom pertama ada nama barang, kolom kedua ada harga tahun 2013, dan kolom ketiga ada harga tahun 2015. Dan di sini ada 4 jenis barang, yaitu barang A, B, C, dan D. Kemudian di sini ditanyakan berdasarkan data pada tabel, maka angka indeks harga tahun 2015 dengan tahun dasar 2013 adalah. Nah, untuk menghitung harga indeks ini kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Karena rumusnya adalah IP sama dengan sigma Pn dibagi sigma P0 dikali 100. Nah, untuk Pn itu yang mana? Pn adalah harga tahun yang akan dihitung indeksnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah angka indeks harga tahun 2015. Nah, berarti sigma Pn itu adalah penjumlahan yang berada di kolom harga tahun 2015. Coba kita jumlahkan 1200 ditambah 1400 ditambah 1650 ditambah 1750 dan jumlahnya adalah 6000. Itu adalah jumlah untuk sigma Pn. Dan untuk sigma P0 adalah harga tahun dasarnya. Di sini adalah harga tahun 2013. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Harga tahun 2013 hasilnya adalah 5400 untuk sigma P0. Sekarang tinggal kita masukkan saja angkanya. IP sama dengan 6000 dibagi 5400 dikali 100. IP sama dengan 111,11. Jadi indeks harga pada tahun berjalan adalah 111,11. Sekarang mulai masuk ke pembahasan inflasi. Mungkin di antara kalian masih bingung dengan istilah inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus atau secara kontinu. Jadi jika harga suatu barang mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam waktu yang cukup singkat, maka bisa dikatakan inflasi. Nah, sekarang apa sih penyebab dari inflasi? Yang menyebabkan inflasi ada 3 faktor. Yang pertama, jumlah uang yang beredar. Terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia. Sebagai contoh, misalkan uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, sedangkan untuk barang kita ambil contoh premium atau bahan bakar yang beredar di masyarakat sedang mengalami kelangkaan. Maka bukan tidak mungkin harga barang atau bahan bakar tersebut akan terus mengalami kenaikan. Maka hal tersebut menyebabkan inflasi. Selanjutnya, penyebab yang kedua adalah administrasi price, yaitu harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Dan penyebab yang terakhir adalah supply shock,
yaitu suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Misalkan di suatu wilayah mengalami kekeringan yang mengakibatkan gagal panen pada tanaman bawang, sehingga pasokan bawang di pasaran semakin berkurang. Nah, oleh sebab itu terjadi kelangkaan di masyarakat. Nah, itu yang akan mengakibatkan bahwa harga barang akan terus naik dan terjadi inflasi. Nah, sekarang jenis inflasi berdasarkan keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan adalah kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, ada inflasi sedang, yaitu 10% sampai 30% per tahun. Dan yang ketiga adalah inflasi berat, yaitu 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat ada hiperinflasi, yaitu lebih dari 100% per tahun. Selanjutnya cara menghitung laju inflasi, yaitu IHKT dikurangi IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%. Yang dimaksud dengan IHK adalah indeks harga konsumen. Nah, sekarang apa perbedaan T dengan T min 1? T itu adalah periode T yang akan dihitung laju inflasinya. Sedangkan T min 1 adalah periode sebelumnya. Misalkan kita akan menghitung laju inflasi di bulan September. Nah, berarti T itu adalah bulan September, sedangkan T min 1 adalah bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus. Nah, jadi itu perbedaan yang T dengan T min 1. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal. Diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi bulan September. Nah, berarti di sini yang T itu yang mana? Yaitu yang bulan September yang sebesar 125,30. Kemudian yang T min 1 adalah bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus sebesar 115,34. Kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu IHKT dikurangi IHKT min 1 dibagi IHKT min 1 dikali 100%. Oke, kita lihat IHK di bulan September itu 125,30 dikurangi IHKT min 1, yaitu di bulan Agustus sebesar 115,34 dibagi IHKT min 1. Tinggal dimasukkan lagi angka yang di bulan Agustus dan dikali 100%. Maka untuk hasilnya adalah 8,64%. Jadi laju inflasi bulan September sebesar 8,64%, sehingga masuk ke dalam kategori inflasi ringan. Baik, untuk materi kali ini saya cukupkan dulu. Nanti disambung di materi berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.